Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, kita akan belajar tentang waris terkait dengan pengertian mawaris, dalil yang berbicara tentang pembagian harta waris, hal-hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta waris itu bisa dipelajari ya. Yang akan Bapak ajarkan pada malam hari ini adalah bagan ahli waris. Bagan ahli waris seperti ini. Pertama adalah mayit. Nah, ini mayit. Mayit biasanya ya memiliki anak ya, atau memiliki ayah. Ya. Kalau ke bawah ini anak ini namanya cabang. Karena asalnya mayit ya. Maka yang bawah ini masuknya cabang. Kemudian mayit ini berasal dari ayah, berasal dari ibu. Maka ayah dan ibu ini namanya asal. Ada anak laki-laki, anak perempuan. Jika anak laki-laki nggak ada, ya, maka digantikan oleh cucu laki-laki dan cucu perempuan. Nggak ada lagi ke bawahnya cicit laki-laki, cicit perempuan. Baik ya, mayit juga biasanya punya asal tadi ya, sudah saya sampaikan. Ayah, dia juga punya ibu. Nggak mungkin kan punya ayah tapi nggak punya ibu. Asalnya pasti ada ayah, ada ibu. Baik ya, ayah tidak ada maka pindah ya, kakek dan nenek. Sementara ibu karena ini dari jalur perempuan jadi ibu saja ya. Ibu ini maksudnya nenek, mohon maaf saya rubah. Nah, terlebih dahulu nenek. Jadi ini nenek ya. Nah, ada nenek ya, ada ibu. Nenek ini nggak dapat. Kenapa? Karena terhalangi ibu. Ada kakek, ada ayah. Kakek nggak dapat. Kenapa? Karena ada ayah. Ya. Ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki. Ya. Nah, anak laki-laki ini dapat, cucu laki-laki ini terhalang oleh anak laki-laki. Jadi dia tidak dapat. Ya. Ke bawah ini semakin ke bawah maka semakin tidak dapat, semakin ke atas semakin tidak dapat. Ya. Baik. Lanjut ya, suami atau istri. Ya, suami ya. Kalau seumpamanya istrinya yang meninggal, istri dapat. Kalau seumpamanya ya suami yang meninggal. Baik ya. Nah, jika semua 1 sampai 9 ini ada yang maka yang dapat itu cuma 5 orang. Pertama anak laki-laki, kedua anak perempuan, 3 suami atau istri, keempat ayah, kelima ibu ya. Yang lain semuanya tidak dapat. Semuanya tidak dapat ya. Baik ya. Jika ahli waris ini enggak ada ya, ayah maksudnya yang dari laki-laki ya. Ayah ini nggak ada, kakek ini nggak ada, anak laki-laki nggak ada, cucu laki-laki nggak ada, maka pindah ke saudara sekandung. Ya, saudara sekandung. Ya, laki-laki baik, laki-laki ataupun perempuan. Ya, saudara sekandung laki-laki nggak ada, maka ya pindah ke saudara sebapa. Ya, pindah ke saudara sebapa. Ya. Kemudian kalau saudara sekandung laki-laki ini nggak ada, ini pindah ke anaknya, ya, pindah ke anaknya. Kalau nggak ada baru pindah ke saudara laki-laki sebapa, ya. Nggak ada juga baru pindah ke anak laki-laki, ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapa. Kalau nggak ada baru pindah ke paman sekandung, paman ya, paman sekandung. Nggak ada paman, anaknya paman. Nggak ada anak paman, maka baru pindah ke paman sebapa. Nggak ada juga baru pindah ke anak laki-laki. Nah, inilah urutannya. Terus bagaimana Pak ini? Nomor 6 ini, saudara laki-laki seibu. Nah, saudara laki-laki seibu ini, jika mayit tidak punya ayah, ya, atau yang menggantikannya kakek ya, tidak punya anak laki-laki, tidak punya cucu laki-laki, juga tidak punya anak perempuan. Intinya dia tidak punya anak, ya, tidak punya furu, tidak punya asal ayah, kakek. Ini ya. Jadi ini yang menghalanginya adalah anak perempuan, anak laki-laki, cucu perempuan, cucu laki-laki, ya, ayah dan kakek. Suami dia tidak terhalang. Nah, ini ya untuk saudara seibu. Bagiannya masing-masing kita akan jelaskan.
Jadi inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik ya. Pertama yang akan kita jelaskan adalah yang nomor 1, anak laki-laki. Seluruh ahli waris dari jalur laki-laki kecuali suami dan istri mendapatkan asabah. Baik ya. Mayit punya ahli waris 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, 1 ayah, 1 ibu, 1 suami. Ini kan semuanya dapat ya, 1, 2, 3, 4, 5 tadi kan saya dapat kata saya ya. Nah, jadi anak laki-laki ini sisa. Anak laki-laki ini adalah sisa. Sisa dari mana? Ya, ibu dapat 1/6 ya. Kemudian ayah dapat 1/6. Suami dapat 1/4 ya. Nah, harta tadi ya dibagikan 1/6 ke ibu, dibagikan 1/6 kepada ayah, dibagikan 1/4 kepada suami, sisanya dibagi untuk anak. Dibagi untuk anak ya, laki-laki dan anak perempuan. Ketentuannya 2:1. Ya. Baik, itu jadi anak laki-laki ya, karena dia laki-laki mendapatkan asabah. Seluruh waris dari jalur laki-laki kecuali suami nih. Suami dia kalau sumpamanya mayit nggak punya anak, dapatnya setengah, nggak bisa dapat semuanya, dapat setengah. Cuma ya. Bagaimana dengan ini? Saudara laki-laki seibu ya, saudara laki-laki juga kalau sendiri dia dapat 1/6 ya. Kalau 2 orang atau lebih dapat 1/3 ya. Nanti kita akan jelaskan ya. Kita akan praktek insyaallah. Jadi itu ya, semua ahli waris laki-laki mendapatkan asabah. Nah, kasih contoh misalnya saudara laki-laki sekandung ya. Mayit nggak punya ya ahli waris dari laki-laki. Ayah sudah nggak ada, kakek sudah nggak ada, anak laki-laki nggak ada, cucu laki nggak ada, cicit laki-laki dari cucu laki-laki juga nggak ada. Yang ada cuma 1 orang anak perempuan ya, 1 orang anak perempuan dan 1 istri ya. Anak perempuan ini karena dia sendiri ya mendapatkan setengah. Istri ini mendapatkan 1/8 karena punya anak. Mayit punya anak ya. Saudara laki-laki sekandung ini, saudara laki-laki sekandung ini karena dia laki-laki maka mendapatkan sisa. Sisa dari setengah harta, sisa dari 1/8 ya. Jadi harta seluruh tadi dibagikan dulu setengahnya untuk anak perempuan, 1/8-nya untuk istri, sisanya baru dikasihkan ke saudara laki-laki. Nanti prakteknya ya. Baik ya, kita masuk nomor 2, anak perempuan ya. Nomor 2, ini nomor 2 ya. Anak perempuan jika bersama anak laki-laki mendapatkan sisa ya, seperti anak laki-laki dengan ketentuan 1/2. Artinya misalnya mayit ya, nggak punya ahli waris, ibu nggak ada ya, ayah nggak ada kecuali anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi karena ayah nggak ada, ibu nggak ada, berarti kan nggak ada yang perlu dibagi. Suami juga nggak ada ya, maka nggak ada yang perlu dibagi ya. Semua harta itu sisa itu punya anak laki-laki. Bagaimana anak perempuan? Anak perempuan ikut anak laki-laki, ikut sisa dengan ketentuan 1/2. 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan ya. Misalnya nih ya, anak laki-lakinya 1, anak perempuan ada 2. Anak laki-laki tadi 1 ya, kemudian jatah dia 2 berarti 1 kali 2 kan ya. Kemudian anak perempuan 1 orang 2 orang, jatahnya 1 berarti 2 orang kali 1 2. Anak laki-laki tadi 2 jatahnya, anak perempuan 2 orang 2 jatahnya ya. Jadi 4. Kalau hartanya 40 juta berarti 40 ya, 2 bagian dari 40 juta berarti ya berapa? 20 juta. Anak perempuan berapa? 20 juta juga ya, 20 juta juga ya. Nah, karena dia 2 orang 20 juta dibagi 2 berarti ya masing-masing anak perempuan itu mendapatkan 10 juta. Pas kan? Anak laki-laki dapat 20 juta 1 orang, anak perempuan 1 orangnya dapat 10 juta. Jadi 40 juta totalnya. Ya nanti kita latihannya ya. Kemudian jika